Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang para peserta pemakalah Semnas IPA 2021. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aji Prasetyo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pemakalah saya dengan judul yaitu Systematic Literature Review, penggunaan komik sebagai media pembelajaran untuk menerapkan pembelajaran berwawasan lingkungan di masa pandemi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ayu Setianingsih dan juga Sylvia Yunita Fitri atas, atas bantuannya sebagai rekan saya dalam pembuatan pelaksanaan penelitian kali ini. Nah, untuk abstrak saya kali ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk melakukan kegiatan kajian literatur terkait dengan penggunaan komik sebagai media pembelajaran, serta pengaruhnya terhadap nilai afektif dan karakter siswa untuk menerapkan pembelajaran berwawasan lingkungan di masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode SLR atau Systematic Literature Review. Adapun literatur yang kami review sejumlah 12 artikel dari jurnal nasional berindeks Sinta 1 hingga Sinta 3 dan 10 artikel dari jurnal internasional yang berindeks Scopus. Hasilnya, kami menemukan bahwa penggunaan komik sebagai media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar serta mampu meningkatkan nilai afektif dan karakter siswa. Kesimpulan, komik dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk menerapkan pembelajaran berwawasan lingkungan di masa pandemi yang berperan dalam meningkatkan nilai afektif dan karakter siswa. Untuk kata kunci dari penelitian kami, ada komik, media pembelajaran, serta pembelajaran berwawasan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, untuk makalah kali ini yang akan kita bahas ada pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, serta yang terakhir ada kesimpulan. Masuk ke pendahuluan, pendahuluan kali ini berisi latar belakang dan tujuan penelitian. Nah, untuk latar belakangnya, pandemi COVID-19 sudah mewabah kurang lebih setahun. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk kegiatan pendidikan. Menurut penelitian Cahyani Diana Lalarsati 2020, menjelaskan bahwa motivasi belajar siswa selama pandemi menurun secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor. Jansa dan Retnowati 2021 menyatakan bahwa guru juga mengalami beberapa hambatan selama melakukan pembelajaran di masa pandemi, yang membuat mayoritas guru hanya dapat menilai hasil akhir saja dan kurang memperhatikan aspek penilaian yang lain. Nah, padahal dalam pendidikan itu yang dinilai tidak hanya hasil akhir saja yang berupa nilai dalam pengetahuan, namun juga ada sikap dan praktik. Menurut Devi 2018, IPA pada hakikatnya meliputi 4 unsur utama, yaitu rasa ingin tahu, sikap, kejadian alam, serta hubungan sebab akibat. Pembelajaran IPA sangat berkaitan dengan lingkungan sekitar, maka kepedulian terhadap lingkungan penting untuk dikembangkan agar lingkungan dapat terjaga. Nah, menurut Devi, bahwa IPA itu memiliki hubungan dengan lingkungan, akan tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa selama pandemi ini guru hanya menitik beratkan pada hasil akhir saja. Nah, lalu pendidikan berwawasan lingkungan adalah salah satu upaya untuk membentuk peserta didik yang peka terhadap lingkungan, Prihantoro 2015. Nah, Ambariani dan Airlanda 2017 menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan suatu alat yang mengandung informasi terkait konsep-konsep atau pesan pembelajaran. Menurut Trimo dalam 97 dalam Saputra 2015 menyatakan komik memiliki sifat yang unik sehingga mampu membangkitkan perhatian. Serta Budiarto dan Herianto 2016 menyatakan bahwa media komik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi belajar dan keterampilan membaca pemahaman siswa. Jadi, selama pandemi ini, pendidikan itu siswa mengalami penurunan motivasi belajar. Nah, selain mengalami penurunan motivasi belajar, disebutkan juga bahwa guru itu hanya menilai hasil akhir pengetahuan dari siswa. Guru tidak menilai sikap dan juga nilai-nilai yang lain.
Jadi untuk latar belakangnya seperti itu, sehingga kami mengusulkan suatu solusi yaitu berupa media komik yang di, yang digunakan untuk mengatasi eh, penurunan motivasi belajar siswa selama masa pandemi dan juga untuk melaksanakan pembelajaran berwawasan lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Masuk ke pembahasan kedua yaitu metode. Metode penelitian yang kami lakukan adalah penelitian sistematik literatur review. Penelitian sistematik literatur review adalah penelitian yang lebih dikenal dengan tinjauan pustaka. Namun ini dalam penelitian kami ini lebih sistematik. Jadi nanti berbagai referensi itu ditinjau dengan urutan-urutan dan metode yang sudah ditentukan. Untuk prosedur penelitiannya ada menentukan pertanyaan penelitian, merancang rencana, mencari literatur, menerapkan pengecualian kriteria, menerapkan penilaian kualitas, dan memadukannya. Untuk sumber data yang kami dapat, yang kami kaji, itu berasal dari Google Scholar. Untuk subjek penelitian, seperti yang sudah dipaparkan dalam abstrak tadi, ada 12 artikel jurnal nasional berindeks 1, berindeks Sinta 1 hingga Sinta 3, dan 10 artikel jurnal internasional yang berindeks Scopus. Untuk teknik analisisnya adalah berupa analisis isi atau content analysis, yaitu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dari teks atau materi bermakna lainnya, hingga konteks penggunaannya. Kripendov 2013 dalam Risiko dan Masji 2016. Untuk alur penelitiannya kurang lebih seperti yang berikut ini, yaitu peneliti mencari artikel jurnal dengan kata kunci media komik pembelajaran berwawasan lingkungan. Lalu mendokumentasikan seluruh artikel yang diperoleh, artikel yang dipilih kemudian dianalisis dan dirangkum. Kemudian untuk tinjauan pustakanya ada pembelajaran berwawasan lingkungan. Pembelajaran wawasan lingkungan dapat membantu siswa memikirkan kembali tentang korelasi antara manusia dan lingkungan, memulai memahami lingkungan sekitar, dan mempertimbangkan masalah lingkungan berkaitan dengan kehidupan mereka. Mulai 2018. Ada juga tinjauan pustaka lain yaitu media pembelajaran. Menurut Tavano 2018, media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar untuk merangsang proses pikiran, perasaan, dan perhatian dan kemampuan atau keterampilan belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Lalu yang terakhir ada komik. Komik adalah sebuah susunan gambar dan data yang bertujuan untuk memberikan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Komik sebagai media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Tias Sudarmi dan Noviandini 2014. Masuk ke bahasan selanjutnya yaitu hasil serta pembahasan. Nah, dari 12 jurnal nasional berindeks 1 sampai 3 dan 10 jurnal internasional berindeks Scopus, kami berhasil menganalisis dan merangkum seluruhnya menjadi tabel-tabel berikut ini. Yang pertama ada tabel hasil penelitian terhadap efektivitas penggunaan media komik. Untuk peneliti, yang pertama ada Zuhrawati, Abdurrahman, dan Vietnam 2018, judul penelitian, pengembangan komik sebagai media pembelajaran IPA pada materi pemanasan global. Untuk hasil penelitiannya, penelitian ini menggunakan media komik pada materi pemanasan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan terbukti efektif digunakan sebagai media pembelajaran yang ditunjukkan sebanyak 86,11% siswa telah tuntas. Penelitian artikel yang kedua itu ada dari Huriawati, Purwandari, dan Permatasari 2015 dengan judul penelitian pengembangan komik fisika pokok bahasan Newton berbasis konstruktivisme untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan media komik yang berbasis konstruktivisme pada materi hukum Newton. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
Penggunaan media komik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan nilai endgain sebesar 0,67 pada uji coba terbatas dan nilai endgain sebesar 0,70 pada uji coba kelas kecil. Penelitian selanjutnya ada dari Suproto, Koher, dan Dwiana 2020 dengan judul penelitian efektivitas pemanfaatan komik sebagai media pembelajaran matematika. Hasilnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan komik sebagai media dalam pembelajaran matematika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media komik dalam pembelajaran terbukti efektif dengan mendapat respon siswa terhadap media komik untuk digunakan dalam pembelajaran memiliki rata-rata 88,58%. Penelitian selanjutnya dari Dwi Tiawati dan Projo Santoso 2015 dengan judul penelitian pengembangan media komik IPA untuk meningkatkan motivasi belajar dan karakter peserta di SMP. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas media komik untuk meningkatkan motivasi belajar dan karakter siswa. Hasilnya, media komik terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar dan karakter siswa dengan rata-rata nilai N-gain untuk motivasi sebesar 0,4 dan untuk karakter sebesar 0,54. Lalu ada penelitian dari Lestari dan Projo Santoso yang mempunyai hasil yaitu penggunaan media komik terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan para berpikir kritis dan sikap ilmiah siswa. Yang diketahui adanya pengaruh yang signifikan akibat perlakuan penggunaan komik model PBL pada kelas eksperimen. Penelitian selanjutnya ada Saputra dan Aska 2020 dengan hasil yaitu komik hasilnya media komik yang digunakan dinilai efektif berdasarkan hasil post-test dan skala yang berdasarkan hasil post-test dan skala yang berturut-turut menunjukkan kecerdasan 83,87% dan 70%. Selanjutnya ada dari Sari dan kawan-kawan tahun 2017. Hasil dari penelitiannya media komik terbukti efektif meningkatkan pengetahuan siswa dengan nilai rata-rata dari hasil riset adalah 73 dan rata-rata postas adalah 84. Kemudian ada dari Lestari Ahmadi dan Rahmat 2021 yang memiliki hasil penelitian yaitu penggunaan media komik berbasis nilai Pancasila dalam pembelajaran matematika terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan perkembangan karakter siswa. Kemudian ini ada penelitian dari Rohmah, Melizar, dan Yusrizal. Ini penelitian ini memberikan hasil bahwa siswa lebih senang belajar menggunakan media komik karena pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami. Lanjut, yang selanjutnya ada tabel 2 yaitu mengenai penelitian terhadap nilai afektif sikap dan karakter siswa. Yang pertama ada dari Evriani, Rusdi, dan Indraswari 2016. Itu penelitian ini menggunakan media komik berbasis beta konsep. Dengan hasil bahwa penggunaan media komik mampu meningkatkan motivasi belajar serta hasil belajar siswa. Yang kedua ada Ani dan Yusufa 2018. Dengan hasil penelitian bahwa penggunaan komik mampu memberi stimulus, meningkatkan rasa ingin tahu, dan membantu siswa dalam mempelajari suatu materi. Selanjutnya ada penelitian dari Puspito Rini, Projo Santoso, Subali, dan Jumadi 2014 dengan hasil penelitian bahwa adanya peningkatan motivasi belajar, hasil belajar rahna kognitif, dan hasil belajar afektif siswa dengan penggunaan media komik dalam pembelajaran IPA. Lalu ada penelitian dari Septi Hartono dan Putri 2015 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa media komik membuat siswa termotivasi untuk menjadi lebih disiplin dan percaya diri serta memperbaiki kemampuan pengetahuan siswa. Selanjutnya ada penelitian dari Yulia Riyadiningsih 2016 dengan hasil penelitian bahwa penggunaan media komik dapat meningkatkan multiple intelligence siswa pada aspek verbal linguistik, visual spasial, logika matematis, dan interpersonal. Selain itu, didapatkan hasil bahwa penggunaan komik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu ada penelitian dari Cicero dan kawan-kawan tahun 2020. Hasil penelitiannya
yaitu penggunaan media komik memunculkan nilai pengetahuan, sikap, serta praktik dari para siswa secara signifikan. Penelitian selanjutnya ada dari Pertiwi, Munzil, Fitriah, dan Mustikasari 2020. Dengan hasil penelitian bahwa media komik yang dikembangkan mampu melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa selama pembelajaran di masa pandemi. Lalu ada penelitian dari Sukri dan kawan-kawan tahun 2020 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan media komik berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan sikap konservasi siswa. Lalu ada penelitian dari Musa, Syahril, Patricia, dan Azamain 2020 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan media komik dapat meningkatkan minat belajar siswa dan dapat digunakan sebagai fasilitas pembelajaran. Lalu ada penelitian dari Sukri dan kawan-kawan tahun 2020 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media komik meningkatkan sikap positif siswa terhadap lingkungan. Kemudian ada penelitian dari Mutia, Gani, dan Syukri tahun 2020 dengan hasil penelitian bahwa penggunaan media komik mau meningkatkan sikap ilmiah siswa, yang mana dengan meningkatnya siswa sikap ilmiah tersebut juga meningkatkan rasa ingin tahu, sikap teliti, sikap terbuka, dan sikap kritis siswa. Lalu ada penelitian dari Azamain, Syahril, Musa, dan Patricia. Dengan hasil penelitian yaitu penggunaan media komik efektif meningkatkan kemampuan belajar siswa terlihat dari perbedaan skor yang signifikan antara pretest dan post-test. Dan yang terakhir ada penelitian dari Mustika Sari, Rizkilio, Artanti, dan Pandi. Penelitian ini menggunakan media komik digital dalam pembelajaran tematik dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media komik mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa serta memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Kita masuk ke pembahasan. Komik sebagai media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Berdasarkan tabel 1 dapat dicermati bahwa komik dinilai efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Kebanyakan siswa memberi respon positif terhadap penggunaan komik sebagai media pembelajaran. Siswa menjadi termotivasi dalam mengikuti pembelajaran melalui media komik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dayan, Ilisen, dan Larasati 2020, bahwa motivasi belajar siswa di masa pandemi menurun secara signifikan. Maka penggunaan media komik dapat menjadi solusi untuk pembelajaran di masa pandemi. Dalam tabel 1 terangkum juga bahwa penggunaan komik sebagai media pembelajaran juga terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Media komik bisa memfasilitasi siswa dalam belajar sehingga siswa lebih mudah mengerti mengenai materi pembelajaran. Selain membuat siswa termotivasi terhadap isi pembelajaran, penggunaan komik sebagai media pembelajaran juga mampu meningkatkan nilai efektif dari siswa. Seperti yang terangkum dalam tabel 2, penggunaan komik sebagai media pembelajaran memiliki pengaruh dalam nilai efektif sikap dan karakter siswa. Sejalan dengan penelitian dari Anto tahun 2013 dalam buku Torini dan kawan-kawan tahun 2014, komik yang digunakan sebagai media pembelajaran jika diintegrasikan dengan karakter, maka siswa akan mendapatkan contoh dan suri teladan yang baik dan patut contoh dari jalan cerita serta tokoh yang ada dalam komik. Secara tidak langsung, komik dapat menanamkan nilai, sikap, dan karakter. Budi dan Saliman 2018 juga berpendapat bahwa untuk melaksanakan pembelajaran berwawasan lingkungan perlu melakukan integrasi nilai-nilai peduli lingkungan dalam pembelajaran. Dengan begitu, media komik dapat diintegrasikan dengan nilai serta sikap peduli lingkungan, sehingga pembelajaran berwawasan lingkungan dapat terlaksana. Kelebihan dari penggunaan media komik sebagai pembelajaran yang terintegrasi berwawasan lingkungan terletak pada daya tariknya pada siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian Inawati dan Sari tahun 2020, di mana dengan menggunakan komik sebagai media pembelajaran, siswa menjadi lebih tertarik. Ketertarikan siswa disebabkan oleh komik yang menyediakan cerita yang sederhana, serta mudah ditangkap dan dipahami isinya oleh berbagai macam pembaca, serta oleh segala umur. Ketertarikan siswa terhadap media pembelajaran berupa komik, siswa akan termotivasi terhadap isi pembelajaran yang telah diselimuti nilai-nilai peduli lingkungan.
kesimpulannya, komik efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Komik dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk menerapkan pelajaran berwawasan lingkungan di masa pandemi yang berperan dalam meningkatkan nilai afektif dan karakter siswa, yang mana komik juga menjadi solusi menurunnya motivasi belajar siswa di masa pandemi. Hasil dari penelitian ini hanya berupa review, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan efektivitas penggunaan komik sebagai media pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran berwawasan lingkungan di masa pandemi. Sekian presentasi pemasalah dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.